Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sendeni di pelajaran fisika kelas 12. As you know, last week we talk about the relativity of Einstein. Dan kemarin kita bahas tentang persamaan ya, teori-teorinya, belum menceritakan perhitungannya. Nah, untuk perhitungannya, Sir akan buat secara ringkas ya. Untuk perhitungannya. Yaitu bagaimana problem solving dari relativity. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja membahas soal-soal yang sudah saya siapkan. Tetapi sebelumnya Sir akan membahas satu persatu dari relativitas. Nah, relativitas itu berkembang setelah Einstein mengemukakan tentang teori relativitas yang akan menjadi suatu perubahan besar di dunia, khususnya di fisika. Oke. Tugas kalian hanyalah menonton YouTube ini, kemudian difoto, screenshot, kirimkan ke Google Classroom. Ya, dikirimkan ke Google Classroom untuk menjadi penilaian. Jadi penilaian bagaimana cara kalian memanfaatkan teknologi untuk digunakan dalam peningkatan kemampuan belajar kalian. Oke. Seperti ini ya contohnya, yang dulu pernah kita lakukan di semester 3, semester 4 ya. Bedanya dulu itu masih mencatat di PowerPoint, kemudian difoto, dikirimkan ke Serdeni. Nah, sekarang kalian bagaimana menggunakan aplikasi teknologi untuk kemudian diambil ilmunya dan dipelajari lebih lanjut. Oke, siap ya. Nanti jadi akhir pertemuan, dan jangan lupa kalian komen kehadiran di channel YouTube Serdeni. Oke. Kemarin kita belajar tentang relativitas Einstein. Nah, relativitas Einstein itu kemarin itu mengaji pada dua konsep, yaitu pertama adalah hukum fisika berlaku untuk setiap objek dalam semua kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan tetap terhadap yang lain. Artinya bentuk persamaan fisika akan selalu sama walaupun diamati dalam keadaan bergerak. Maksudnya di setiap posisi terus kerangka acuan dia akan sama. Kedua, kelajuan cahaya selalu tetap, ya, baik untuk pengamat dan tidak tergantung pada gerak sumber cahaya maupun pengamatnya. Kelajuan cahaya adalah sebesar kurang lebih 300.000 juta meter per second. Dan jangan lupa, tidak ada benda yang bergerak melebihi kecepatan cahaya. Itu poinnya. Nah, pertama adalah setelah kita mempelajari teori relativitas Einstein kemarin, itu ada beberapa perubahan-perubahan yang akan kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama adalah relativitas kecepatan. Jadi cara mengerjakan soal relativitas kecepatan itu kalian pertama gambarkan posisi benda. Jadi di sini ya, posisi benda itu ada benda A, ada benda B, dan juga benda A, benda B, dan juga titik O itu acuannya.
Ya, titik O itu acuannya, di mana dia titiknya berada. Ini benda A, di sini benda B, terus ada titik acuannya di mana dia benda berada. Setelah itu gambarkan kecepatan bendanya. Apakah A searah dengan B ke kanan atau berlawanan dengan B? Nah, gambarkan arah kecepatan. Jadi ada dua yang harus diperhatikan. Pertama, menggambarkan posisi benda dan kecepatan arah benda. Di rumusnya itu adalah VAB sama dengan VAO tambah VOB dibagi 1 ditambah VAO kali VOB per C kuadrat. Ya, kita akan coba ambil contoh soalnya. Nah, oke. Ya, yang dilihat dulu jawabannya. Sebuah pesawat tempur bergerak dengan kecepatan 0,8 C relatif terhadap bumi. Anggap aja pesawat tempur itu benda A. Ya. Terus ada bumi. Bumi itu anggap aja B ya, benda B. Bumi. Bumi di sini B. Pesawat tempur bergerak dengan kecepatan 0,8 C relatif terhadap bumi. Berarti bergeraknya, anggap aja dia ke kanan. Ini namakan kecepatan benda A atau pesawat relatif terhadap bumi. Oke. Kemudian, si pesawat terbang ini menembakkan roket dengan kecepatan 0,6 C. Ketika ditembakkan roket, tentu arah roketnya searah dengan arah kecepatannya. Di sini ditembakkan roket. Jadi ada roket ditembakkan dari pesawat tempur. Nah, tentu di sini kecepatan roket terhadap bumi. Nah, kecepatan pesawat terhadap bumi itu 0,8 C. Kecepatan roket 0,6 C. Oh, ini maksudnya kecepatan roket terhadap pesawat. Berarti namanya VRP, VRA. Atau saya pakai pesawat itu P ya, biar nggak bingung di sini. Pesawat itu P. Terus roket itu R. Ya, roket itu R. Roket ditembakkan dengan kecepatan 0,6 C. Ini kecepatan roket terhadap pesawat. Namanya 0,6 C. Pertanyaannya adalah berapa kecepatan roket terhadap pengamat? VR. Kecepatan roket terhadap pengamat di bumi. Oke. Nah, cara penyelesaiannya adalah kita tulis VRB sama dengan P roket pesawat ditambah
kecepatan pesawat di bumi, ya. Karena kalau VRP tambah PB nanti hasilnya jadi VRB dibagi 1 ditambah VRP kali PB per C kuadrat. Nah, jadi gambarkan posisi bendanya. Ini ada roket, ini ada pesawat. Kemudian arah kecepatannya. Jadi pesawat itu P, roket itu R, bumi itu B. Perhitungannya sama saja. Jadi kecepatan roket menurut pengamat di bumi, masukkan PRP-nya adalah 0,6 C ditambah 0,8 C dibagi 1 ditambah 0,6 C dikali 0,8 C per C kuadrat. Nah, caranya sama dengan itu ya. Jadi pertama adalah tentukan posisi benda, gambarkan bendanya apa aja ya di sini. Di sini bendanya apa aja, gambarkan. Ada pesawat, ada roket, ada bumi. Ya. Kemudian yang kedua, gambarkan arah kecepatannya. Arah kecepatannya digambar. Setelah itu, kalian tidak akan bingung dengan rumusnya. Pokoknya itu. Oke, di screenshot dulu aja. Next. Ini ada soal, ya. Ada pesawat A, ada pesawat B, ada stasiun. Ya. Saya akan bantu aja cara menggambarkan bendanya. Ini ada pesawat A. Ini pesawat B. Ini stasiun. Jadi ada pesawat A, pesawat B, dan stasiun. Nah, seperti ini. Kemudian, langkah kedua kalian menentukan kemana itu benda itu berangkat atau kecepatannya ke arah mana. Seorang pengamat di stasiun ruang angkasa mengamati adanya 2 pesawat A dan B yang datang menuju stasiun dari arah berlawanan dengan kelajuan VA sama dengan VB sama dengan 3/4 C. Berarti VA-nya ke kanan, ya. Ini namanya kecepatan pesawat A yang diamati oleh stasiun. Satu lagi adalah bergerak berarah berlawanan, ini namanya kecepatan benda B menurut stasiun. Sama besarnya 3/4 C, 3/4 C. Ini sama juga ya, 3/4 C. Karena arahnya ke kiri, tambahin minus di sini.
Yang menjadi pertanyaan adalah berapa kecepatan benda A menurut pesawat B. Ini kita bisa ditrik ya, yaitu adalah VAS ditambah VSB dibagi 1 per yes, 1 dibagi betas Pak, tas saya maaf. As usual, surprise. Ya, ya. Oke, dibagi ya udah. Dibagi 1 plus VAS kali PSB per C kuadrat. Nah, pertanyaannya adalah kecepatan benda A akibat pesawat oleh kecepatan benda A terhadap stasiun kan 3/4 C. Ditambah nah sekarang dibalik nih. Kecepatan bumi akibat stasiun oleh stasiun min 3/4 C. Min itu kan kiri. Nah, sekarang diganti PSB. Ya berarti tanda minnya jadi plus ya. Berarti per 3/4 C. Nah, per 1 tambah 1 plus 3/4 C dikali 3/4 C per C kuadrat. Ini cara mengerjakan soal relativitas kecepatan. Jadi tentukan dulu bendanya dan stasiun. Oke, next. Ya, seperti ini next. Latihan soalnya kerjakan sendiri. Ya, pertama gambar dan arahnya. Nah, ini ada 2 soal, silakan kalian kerjakan sendiri. Bagaimana caranya? Kalau kalian mau mengerjakannya, nah insya Allah bisa. Tapi kalau misalnya cuma ditontonnya, nggak bakal bisa. Oke. Yang kedua adalah kita belajar tentang pemuaian waktu. Kemarin kan bilang waktu itu bisa mengembang ya, tergantung dari bendanya. Ya. Oke, rumusnya itu apa sih? Rumusnya kalau untuk pemuaian waktu adalah T sama dengan T0 dikali gamma. Oh ya, gamma itu adalah apa sih? Gamma itu adalah 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, menghitungnya kan agak rumit nih. Kita misalkan aja gamma itu adalah kebalikan dari sin. Kalau sinus itu adalah depan dibagi miring, ini adalah depannya, ini miringnya, dan ini adalah sampingnya. Ya. Jadi ada depan, samping, miring. Ini depan terhadap depan itu depannya sudut, sampingnya sudut. Nah, ini rumusnya ya. Jadi gamma itu kebalikan sin, V-nya itu adalah cos-nya. Cos itu sapermi. Jadi cos itu samping dibagi miring. Ini cos itu samping per miring. Jadi T sama dengan T0 gamma. T0 itu waktu acuannya pengamat diam. T0 ya. T0 itu waktu acuannya pengamat diam. T itu waktu dalam pengamat bergerak. Oke, kita berikut soal. Periode ayunan matematis di permukaan bumi adalah 2,4 second. Ini adalah waktu ketika pengamat diam. Ya. V-nya adalah 0,8 C.
V-nya adalah 0,8 C. Nah, kalian bikin aja segitiganya. Bikin segitiga. Terus sudutnya di mana? Nah, V itu adalah cos theta. Cos itu adalah samping per miring. 0,8 ya 8 per 10 kan. Berarti sampingnya 8, miringnya 10, depannya 6 ya. Pitagoras. 10 kuadrat dikurangi 8 kuadrat diakarkan. 100 kurang 64, 36 diakarkan 6. Terus gamanya apa tadi? Gamanya adalah kebalikan sin. Kalau sin depan per miring, gamma miring per depan. Berarti gamanya 10 per 6. Berapa periode ayunan? Ini jika ayunan diamati oleh pengamat yang bergerak dengan kecepatan 0,8 c. Berarti T sama dengan T0 kali gamma. T0-nya itu 2,4 second. Periode ayunannya itu 10, gamanya itu 10 per 6. Jadi 24 dibagi 6. Berarti jawabannya adalah 4 second. Ya, 4 second. Jadi bendanya mengalami pemuaian waktu, dilatasi pemuaian waktu. Ya, kalian buat segitiganya seperti ini. Next. Suatu peristiwa terjadi selama 3 second menurut pengamat yang bergerak menjauhi peristiwa itu dengan kecepatan 0,8 c. Ini maksudnya waktu 3 second itu waktu ketika pengamat bergerak hampir mendekati kecepatan cahaya. Terus V-nya 0,8 c. Berarti 0,8 itu 8 per 10. Yang ditanya berapa T0-nya? Nah, seperti tadi kita bikin segitiganya. Segitiganya kita bikin. Kita tentukan berapa sudutnya, ya. Ingat, V itu adalah cos theta. Cos theta 8 per 10. Cos itu adalah samping dibagi miring. Sampingnya 8, miringnya 10. Depannya di kuadrat, 10 kuadrat kurang 8 kuadrat, 36 diakarkan 6. Sehingga gamanya itu kebalikan sinus atau miring per depan. Miringnya adalah 10, depannya 6. Nah, rumusnya apa? Rumusnya tadi T sama dengan T0 gamma. Yang dicari adalah T0 ya. Berarti T dibagi gamma adalah T0. T-nya adalah 3 dibagi 10 per 6. Atau 3 kali 6 per 10.
Ya, 3 kali 6 per 10. Sehingga T0-nya adalah 8 second. Nah, paham ya, seperti itu. Oke. Next. Setelah kita belajar tentang dilatasi waktu, ini latihan soal, kalian kerjakan sendiri. Kontraksi Lorentz itu adalah penyusutan panjang. Kenapa penyusutan panjang? Karena benda yang hampir bergerak dengan hampir mendekati kecepatan cahaya, benda akan terlihat semakin pendek dari panjang aslinya. Menyusut, ya, menyusut. Nah, rumusnya itu L0 dibagi gamma. L0 dibagi gamma. Nah, ini L0 dibagi gamma. L0 itu adalah panjang awal benda, ya, yang dilihat oleh pengamat di bumi. L itu panjang benda ketika bergerak hampir mendekati kecepatan cahaya. L0 per gamma. Sama rumusnya, panjang benda diukur pengamat diam 12 meter. Ini berarti L0-nya. L0 sama dengan 12 meter. Kemudian V-nya 0,8 C, seperti biasa buat pecahan. Setelah itu, buatlah sketsanya. Ya, buat sketsanya seperti ini. Setelah sketsanya jadi, V-nya 8 per 10 C. Ini berarti V itu konkos. Kos itu adalah samping dibagi miring. Ya. Berarti samping per miring. Sami. Nah, tadi kan sampingnya 8, miringnya 10. Berarti samping 8, miring 10, depannya 6. Ingat, gamma itu adalah kebalikan sin. Miring per depan. Berarti miringnya 10, depannya 6. Sehingga berapa panjang benda bila diukur oleh pengamat yang bergerak dengan kecepatan 0,8 C, berarti L sama dengan L0 per gamma, atau L0-nya tadi panjang awal 12 dibagi 10 per 6. Atau 12 kali 6 per 10. Nah, 12 kali 6 kan 72. 72 dibagi 10, 7,2 meter. Mengerti, jelas, paham? Gampang kan? Oke, kalian cermati dulu caranya. Mungkin bisa di pause, skip dulu. Nah,
Ini juga sama, coba kalian kerjakan contoh soal seperti ini, panjang awalnya L0-nya 200 meter, V-nya 0,6 C, bikin segitiganya, cari L-nya. Silakan mengerjakan soal ini. Benda bergerak dengan kelajuan 0,6 C, 0,6 C itu berarti V-nya adalah 0,6 C. V sama dengan 0,6 C, bikin pecahan ya, 6/10 C. Nah, dibikin pecahan, ingat tadi V apa? V adalah cos. Cos itu adalah samping per miring. Nah, nilainya kan 6/10. Nah, dibuat segitiganya theta sampingnya adalah 6, miringnya 10, berarti depannya adalah 8. Pitagoras 10 kuadrat kurang 6 kuadrat diakarkan. Berarti gamanya adalah kebalikan sin, miring per depan, sama dengan 10/8. Yang ditanya adalah penyusutan panjang. Anggap saja L-nya itu panjang awal L gitu aja. Sehingga rumusnya adalah L sama dengan L0 per gamma berarti L0-nya adalah R dibagi 10/8 atau L kali 8/10. Ini L aksen aja yang ditanya ya. Berarti L aksen adalah 0,8 C. 0,8 L, maaf. Jadi logikanya gini. Mula-mula ya panjang bendanya adalah L. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 segini. Ya. Dan akhirnya dia mengalami penyusutan segini. Akhirnya bendanya segini. Berarti kan ada yang hilang kan? Ada yang hilang itu adalah berapa persen ini? Ya 1 dikurang 0,8 berarti hasilnya 0,2. 0,2 kalau dipersenkan 20%. Gitu. Nah, yang kuning ini yang menyusut. Oke, di screenshot dulu. Latihan soalnya kerjakan, gampang. Ketiga adalah massa, relativitas massa dan energi. Relativitas massa dan energi itu rumusnya adalah M0 kali gamma. Seperti waktu ya sama. Jadi masanya akan bertambah besar. Ya, untuk energi dan energi kinetik jika bergerak hampir mendekati kecepatan cahaya akan besar masanya dan juga akan besar energi kinetiknya. Nah, contohnya ini di sini. Jadi massa diam sebuah partikel adalah M0, terus bergerak dengan mendekati kecepatan 0,8 C. Seperti biasa buat segitiganya.
V sama dengan cos samping per miring. Sampingnya adalah 8, miringnya adalah 10. Samping 8, 10 akar. Depannya akar 10 kuadrat dikurang 8 kuadrat, 36 berarti 6. Berapa M-nya? Berarti M sama dengan M0 kali gamma. Gamanya adalah kebalikan sin, berarti depan per miring 10 per 6. Berarti M0 dikali 10 per 6. So, M adalah 1,67 M0. Gamma itu dari mana, Sir? Gamma adalah kebalikan sinus miring per depan. Nah, ini juga sama aja soal ini. Oke, itu aja ya. Jadi jangan lupa komen karena ada keperluan nih yang harus diselesaikan di hari Jumat. Itu banyak banget agendanya, bikin absen, terus merapikan modul, laporan juga. Jadi maaf sekali untuk hari ini via YouTube saja. Oke, jangan lupa nanti komen kehadiran di YouTube dan jangan lupa screenshot nanti kirimkan ke Google Classroom ya. Oke, begitu saja dari saya Denny. Have a nice day dan jangan lupa tetap sehat. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you for your attendance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.